Firman Tuhan dengan satu topik yang lain daripada yang lain yang jarang sekali kita dengar, saudara, yaitu kedatangan Tuhan kedua kali. Amin, saudara. Karena pembacaan Alkitab kita, saudara, sudah sampai pada 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika hal ini diterangkan. 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika berbicara banyak mengenai peristiwa-peristiwa pada akhir zaman, terutama kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama semua kita sudah tahu di Bethlehem. Tapi Tuhan Yesus berjanji dia akan datang kedua kalinya. Kapankah itu, saudaraku? Dan apa yang kita perbuat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Nah, Paulus berkata dalam suratnya kepada sidang Tesalonika, perkara ini perlu kamu ketahui supaya kamu jangan bingung, jangan takut dan jangan tertipu oleh orang lain, oleh nubuat, oleh guru-guru palsu. Supaya kamu jangan tertipu dan supaya kamu tahu mempergunakan waktu-waktu yang masih ada dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kali ini. Supaya jangan ada waktu-waktu yang sia-sia atau dipakainya menunggu-nunggu saja dan tidak bekerja sama sekali. Nah, saudara, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus ya, kedua kali, dalam masa penantian tersebut, saudara, kita harus bertambah-tambah rajin. Amin. Bertambah-tambah rajin kematian, rajin melayani. Bertambah-tambah berbuah. Firman Tuhan berkata, pohon yang tidak berbuah ditebang. Bertambah-tambah dalam disiplin. Amin, saudaraku. Disiplin. Bertambah-tambah suci, berjalan dalam ruh. Dan bertambah-tambah dalam pelayanan, supaya kita menginjil dan memuridkan. Amin. Inilah yang kita kerjakan, saudaraku, sebagian dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca lebih dahulu dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 4. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sebetulnya 1 sampai 12, tapi kita baca dulu 1 sampai 4. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Dapat? Mari kita baca bersama-sama tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Paulus berkata mengenai kedatangan Tuhan kedua kali, janganlah kamu lekas bingung, jangan gelisah, baik oleh ilham roh maupun dia katakan oleh pemberitaan atau surat yang katanya datang dari kami, yang mengatakan hari Tuhan itu sudah tiba. Paulus berkata belum tiba. Jangan kamu bingung, dia katakan. Jangan kamu bingung, jangan gelisah. Sudah tahu yang dimaksud dengan hari Tuhan, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia pasti datang. Amin, saudara. Itulah saat yang sangat menggembirakan dan sangat kita tunggu-tunggu. Nah, saudara, di mana waktu Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, ya, kita bertemu dengan Tuhan Yesus di udara, tidak di bumi. Ya, kita akan terangkat ke awan-awan. Jadi Tuhan Yesus datang kedua kali ini, saudaraku, ya,
ada dua tahap. Tahap pertama dia tidak sampai ke bumi. Dia hanya sampai di awan-awan. Dan kita yang percaya naik berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Orang yang mati dibangkitkan lebih dahulu daripada kita. Boleh jadi selisih waktu beberapa saat atau beberapa detik saja. Kemudian mereka mendapat tubuh yang mulia, kita pun diubahkan. Lalu kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Lalu ke sorga. Dan di dunia, apakah yang terjadi pada waktu itu di dunia ini? Tentunya tidak semua terangkat. Yang terangkat yaitu anak-anak Tuhan yang percaya, yang penuh Roh Kudus, yang tidak kedagingan, yang sudah bebas daripada ikatan-ikatan. Yang lain, saudaraku, tinggal di bumi ini. Boleh jadi mereka melihat kita terangkat ke atas, dia berusaha untuk lompat, saudaraku, tapi tidak akan sampai terangkat. Amin, saudara. Nah, dan mereka akan mengalami sengsara yang besar di bawah antikristus. Di bawah antikristus. Paulus mengatakan hari itu belum tiba. Sebab dia katakan di sini, ya, sebelum hari Tuhan tersebut harus datang lebih dahulu kemurtatan. Ya. Di sini dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, ya, sebelum datang Tuhan, haruslah datang dahulu kemurtatan, murtad, dan haruslah dinyatakan itu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Manusia durhaka, kemurtatan harus dinyatakan dahulu. Tetapi, saudara, mari kita bacakan sedikit lagi ayat 5 dan 6. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan baginya. Ada yang menahannya, si pendurhaka itu, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan baginya. Ayat 7, dengarkan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ada yang menahan. Kalau tidak ada yang menahan, tidak ada kekangan lagi, kejahatan akan merajalela. Kenajisan akan merajalela di dunia ini. Tapi ada yang menahan. Sekarang ini ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, nah, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, katakan di sini, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Antikristus akan menyatakan dirinya. Ketika yang menahan itu, 8 ya. Pada waktu itulah si pendurhaka akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada yang menahan kejahatan sekarang ini. Ada yang menahan kemurtatan sehingga tidak lepas dari kekangan 100%. Ada yang menahan. Firman Tuhan berkata, ada yang menahannya sehingga dia tidak bebas merusak manusia ini. Tidak bebas membawa manusia ini berontak kepada Tuhan. Tetapi kelak yang menahan itu disingkirkan. Pada waktu itulah mereka tidak punya kekangan lagi. Dan mereka akan jahat sama sekali. Mereka tidak terkendali lagi. Mereka akan berbuat jahat semau-maunya. Di bawah pimpinan si pendurhaka atau antikristus. Jadi antikristus itu baru muncul setelah yang menahannya itu diangkat, disingkirkan. Sekarang siapakah yang menahannya itu, saudaraku?
Kita anak-anak Tuhan. Siapa yang mengatakan anak-anak Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, ada pendapat lain? Roh Kudus. Siapa yang mengatakan Roh Kudus? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan dua-dua? Angkat tangan. Saudara, yang menahannya dua-dua saudara betul. Ya, yang mengatakan Roh Kudus juga betul, yang menahannya anak-anak Tuhan juga betul. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Kita adalah bait Allah, amin. Roh Kudus kita katakan ada di gereja. Mengapa Roh Kudus ada di gereja? Karena anak-anak Tuhan ada di situ. Kalau kita lihat di gereja-gereja yang tua, yang nggak ada lagi anak-anak Tuhan di situ, nggak akan ada Roh Kudus bercokol di situ. Ngapain dia di situ duduk-duduk, berak macam patung? Nggak ada itu. Tapi dia tinggal dalam baitnya, yaitu kita ini. Dia tinggal dalam saya, dia tinggal dalam saudara. Lalu pada waktu yang menahan itu, yaitu Roh Kudus yang diam dalam anak-anak Tuhan, dan kemudian anak-anak Tuhan itu diangkat bertemu dengan Tuhan seawang-awang, Roh Kudus tidak ada lagi di bumi ini, saudaraku. Tidak ada yang menahan kejahatan lagi. Tidak ada yang menahan pemberontakan lagi. Itu ngeri sekali, saudaraku. Ngeri. Kejahatan akan luar biasa jahatnya, kenajisan akan luar biasa najisnya, pemberontakan akan luar biasa berontaknya. Dipimpin oleh antikristus. Saudaraku. Maunya jangan seorang pun di antara kita tinggal pada waktu itu. Dan memang tidak akan ada di antara kita yang tinggal, karena semua kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan itu, saudaraku, waktunya sudah dekat. Ya. Kalau saudara tanya saya tahun berapa itu Pak Munti, saudara katakan, saya jawab tahun 20XX. Saudara isi X-nya itu berapa? Boleh jadi ada juga orang berkata tahun 200X. Tapi ada juga yang berkata tahun 1999. Tapi akan waktu yang tepat, tidak seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan minta kita semua berjaga-jaga, berjaga-jaga, amin saudara. Supaya jangan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sebagai pencuri. Kedatangan Tuhan kedua kali sebagai pencuri hanya kepada mereka yang tidak berjaga-jaga. Tetapi kepada yang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan kedua kali, saudaraku, maka kedatangan Tuhan Yesus tidak akan sebagaimana pencuri. Mereka sudah siap. Rindulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adakah saudara rindu, saudaraku? Itulah pengharapan orang Kristen, saudara. Luar biasa itu, saudaraku. Amin. Luar biasa. Nah, Tuhan ini sudah menjanjikan ini beberapa banyak ayat mengatakan bahwasanya Yesus akan datang kedua kali. Jadi itu tiada pasti digenapi. Pasti digenapi. Dalam Yohanes 14 ayat 2, saya bacakan Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Jadi ada tempat di sorga, di rumah Bapa-Ku. Di manakah rumah Bapa? Di sorga. Ada rumah saudara di sorga, amin. Ayat 3, dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali, amin. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada,
kamu pun berada, amin, bersama-sama dengan Yesus. Kemudian ayat 28 Yohanes 14 juga, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Aku pergi sekarang, tapi aku datang kembali kepadamu. Begitulah besarnya kasih Tuhan Yesus, saudara. Sebenarnya dia bisa mengangkat kita saja, saudaraku, langsung ke sorga, saudara. Tetapi tidak, Tuhan menjemput. Dia datang, saudara. Dia datang dekat. Dia datang di awan-awan ini, saudara. Ketika Tuhan naik ke sorga, murid-murid menatap Tuhan Yesus, menatap ke sorga. Lalu datang malaikat. Apakah kata malaikat? Malaikat pun tahu bahwasanya Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dia akan kembali lagi ke dunia ini. Malaikat pun tahu. Dalam Kisah pasal 1 ayat 11. Dan malaikat mengatakannya kepada murid-murid. Saya bacakan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, Yesus ini, Yesus ini, amin. Yesus yang sama, saudara. Yesus yang saudara sembah sekarang, di mana saudara bisa bersekutu dengan Dia, yang mendengarkan doa saudara, jamah hati saudara sehingga hati saudara meleleh, saudaraku, dengan kasih Tuhan. Yesus yang berjalan-jalan 2000 tahun yang lalu, Galilea, Judea, Samaria, saudaraku, Yerusalem, saudara. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Amin. Haleluya. Akan datang kembali, saudaraku, amin. Dia akan datang kembali. Masih tidak lama lagi, saudara. Masih banyak ayat yang lain yang bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Banyak. Nah, saudara, saya terangkan lebih lanjut. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali terdiri dari dua bahagian, dua tahap, amin, dua tahap, ya. Tahap pertama, tidak sampai ke bumi, amin. Dia di awang-awang. Dan orang percaya naik bertemu Tuhan di awang-awang, lalu masuk ke sorga, terima pahala-pahala. Di bumi terjadi kesengsaraan besar, lamanya 7 tahun, 2 kali 3,5 tahun. Nah, lalu sesudah 7 tahun itu, sesudah berapa tahun? 7 tahun, sudah 7 tahun kita di sorga, saudara. Kita turun kembali ke bumi bersama-sama dengan Yesus. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun sampai ke dunia ini, amin. Tidak di awal-awal lagi. Betul-betul Dia memerintah, dan Dia mengalahkan antikristus, dan Dia mendirikan kerajaan 1000 tahun, amin. Semua itu ada ayat-ayatnya, saudaraku. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tahap pertama ini tertulis dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika. Jadi betul lah, Tesalonika ini bicara mengenai kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Ah, 16-17. Mari kita baca bersama-sama. Dapat? Mari kita baca bersama-sama. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin.
Jadi pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Jadi ada seruan yang kuat dari penghulu malaikat. Sangkakala Allah berbunyi. Jadi ada tiupan sangkakala yang luar biasa. Luar biasa saat itu, saudara. Kemudian Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Apa yang terjadi? Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam apa? Awan. Menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Tidak sampai ke bumi ini. Di angkasa perjumpaan kita. Nah, jadi Tuhan Yesus akan datang dengan satu sorak. Satu sorakan. Sorakan penghulu malaikat. Luar biasa itu. Bunyi sangkakala. Suara riuh rendah. Luar biasa itu. Lalu siapa yang lebih dahulu bangkit? Yang mati dalam Yesus. Yang mati dalam Kristus. Nah, perhatikan. Kalau ada yang mati dalam Kristus, ada juga yang mati di luar Kristus. Yang mati di luar Kristus ini ikut bangkit apa enggak? Tidak. Sayang. Yang mati dalam Kristus sudah dihukum apa enggak? Yang mati di luar Kristus sudah dihukum apa enggak? Sudah. Tetapi nanti kelak dia dihukum lagi dengan tubuhnya sekalian, lengkap bulat-bulat. Saudara tahu berapa tahun bedanya? Antara kebangkitan orang percaya, antara kebangkitan orang yang mati dalam Kristus dan kebangkitan orang yang mati di luar Kristus. Berapa tahun bedanya? Siapa yang mengatakan 7 tahun? Angkat tangan saudara. Ya, enggak banyak. Siapa mengatakan 1 tahun? Enggak ada. Atau 1 minggu? Siapa mengatakan 3,5 tahun? Enggak ada? Oke. Ada pendapat lain? 7 tahun? 1.000? 1.000? Hampir betul. Hampir betul itu 1.000. 1.000 berapa? 1.007 tahun. Beri tepuk tangan yang meriah. 1.007 tahun kemudian. Kenapa, saudaraku? Karena kita terangkat jumpa Tuhan di tengah awan-awan, naik ke sorga, terima pahala di sana, dan di sana terjadi perjamuan kawin anak domba yang besar, saudara. Kemudian setelah 7 tahun di sana dan di dunia pada waktu terjadi sengsara yang besar. Sesudah itu kita turun kembali ke dunia, di mana di dunia ini manusia sudah berontak melawan Tuhan. Dia berkumpul di Harmagedon, saudaraku, ya, dan mengadakan peperangan melawan Tuhan, ya, dan Tuhan kalahkan mereka, dan Tuhan mendirikan kerajaan 1.000 tahun. Setelah selesai 1.000 tahun, setan dilepaskan seketika lamanya. Kemudian banyak orang mengikut setan, dan kemudian Tuhan menghukum mereka sekalian, dan itulah
kebangkitan yang kedua, tahta putih. 1007 tahun bedanya. Amin. Kerajaan 1000 tahun aja sudah luar biasa. Saudara tidak akan bertambah tua dalam kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun. Umur manusia 1000 tahun kembali. Haleluya. Nah. 1000 tahun. Lalu yang berumur 120 tahun masuk kebaktian anak-anak. Yang 240 tahun saudaraku masuk kebaktian remaja. 300 tahun masuk kebaktian dewasa. Amin. Sayangnya nggak ada tertulis itu saudaraku. Jadi jangan percaya karena nggak ada tertulis. It is not written. Nah, tapi itulah yang akan terjadi saudaraku, luar biasa. Ya. Jadi 2 tahap. Ini yang disebut saudara dalam perjanjian baru bahasa Greka namanya parousia, yang artinya hadir atau sudah ada di sini atau kedatangan. Jadi kalau dilihat tulisannya dalam perjanjian baru namanya parousia. Parousia. Mengenai kedatangan Tuhan kedua kali dalam bahasa Grekanya dikatakan mengenai parousia. Yesus. Nah, sesudah sidang Tuhan diangkat ke sorga, di dunia ini akan terjadi kesengsaraan besar di mana antikristus berkuasa. Antikristus itu ada orangnya yang dikuasai oleh setan. Jadi itu satu oknum. Dia memerintah 2 kali 3,5 tahun. 3,5 tahun pertama belum ketahuan kedoknya. Lalu di pertengahan 7 tahun itu 3,5 tahun yang kedua permulaannya dia mengadakan perjanjian dengan Israel. Jadi Israel ini tetap ada sampai Tuhan Yesus datang. Dan kemudian dia mulai menyatakan dirinya adalah antikristus. Dan dia menajiskan bait suci. Dan mengangkat dirinya sebagai Allah, dia minta disembah. Itulah akhir daripada 7 tahun. Kemudian Tuhan datang kedua kali. Tahap kedua. Yang dalam bahasa Greka dinamakan Epifania. Dan Tuhan membinasakan dia dengan nafas mulutnya, kita baca tadi. Nah, saudara. Jadi, saudara, setelah Yesus datang kedua kali pada tahap pertama dan kita terangkat ke sorga, saudara, ya, kita akan berada di sorga bersama-sama dengan Yesus. Jadi ini berarti saudara-saudara tidak akan melihat antikristus. Haleluya. Ya. Sebenarnya antikristus yang harus berkata haleluya. Karena kalau ketemu kita dia nggak tahan. Karena firman Tuhan berkata kita yang menahan dia. Nggak cukup kuasanya untuk mengalahkan kita. Ketika yang menahan itu disingkirkan, baru dia bisa muncul. Amin. Kalau tidak, dia tidak bisa muncul. Dia tidak bisa menyatakan diri. Hanya pekerjaan-pekerjaannya saja, kemurtatan di sana sini, pemberontakan sana sini, tapi tidak full. Masih dikekang oleh yang menahan, yaitu Roh Kudus.
melalui doa orang percaya, anak-anaknya. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa untuk membendung kejahatan, itulah pimpinan Roh Kudus. Membendung kenajisan dan tidak menguasai muda-mudi, itu adalah kehendak Roh Kudus. Karena untuk itulah Roh Kudus diberikan. Roh Kudus memakai kita. Luar biasa itu. Ada yang menahan. Jadi kita tidak akan ketemu, saudaraku, dengan dia. Nah, setelah selesai 7 tahun itu, Tuhan Yesus akan datang bersama-sama dengan sidangnya, bersama dengan saleh-salehnya, bersama dengan mempelai perempuannya, yaitu sidang Tuhan. Inilah yang dikatakan kedatangan Tuhan Yesus tahap kedua, Epifania. Jelas, saudaraku? Ya. Untuk memerintah atas bangsa-bangsa itu yang tertulis, dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Zakaria 14. Zakaria 14 ayat 4. Saya bacakan pada saudara. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Sangat luar biasa, terbelah. Karena Yesus menjejakkan kakinya dengan segala kemuliaannya. Nah, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus bagian kedua ini, ia akan membinasakan si pendurhaka antikristus tersebut. Nah, ini sudah kita baca tadi dalam 2 Tesalonika 2 ayat 5. Saya bacakan lagi supaya jelas ya, sampai 12. Tidakkah kamu ingat 2 Tesalonika 2 ayat 5 bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jelas, saudaraku? Jelas ya, ada yang menahan, dan dia akan menyatakan dirinya ya pada waktu ditentukan baginya. Bukan dia yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Amin. Ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Secara diam-diam kedurhakaan itu telah bekerja, tetapi tidak full seperti saya katakan tadi, tidak sepenuhnya, karena ada yang menahan. Dia membuat pemberontakan di sana sini, kejahatan di sana sini, saudaraku, ya, penyembahan berhala di sana sini, saudara, ya, kuasa-kuasa kegelapan sana sini, ya, tapi tidak sepenuhnya bisa karena ada Roh Kudus, karena ada dua anak Tuhan. Nah, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Inilah kedatangan Tuhan kedua kali, tahap kedua. Amin. Ya, karena sudah dinyatakan lebih dahulu antikristus, sudah memerintah lebih dahulu antikristus, baru Tuhan datang membinasakan dia dengan nafas mulutnya saja. Nah, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Kapan itu? Bukan sekarang. Amin. Walaupun rahasia kedurhakaan, penipuan sudah bekerja sedikit demi sedikit, maka sekarang pun ada juga mujizat-mujizat palsu, sama sebagaimana mujizat-mujizat Firaun. Tetapi nanti akan dinyatakan secara besar-besaran dan banyak orang akan tertipu. Dan tentu saja untuk menyatakan mujizatnya itu nanti dia akan memakai segala mass media yang ada di dunia ini. Apakah itu TV, apakah itu film, apakah itu internet, apakah itu email, dan lain sebagainya. Sehingga semua disesatkan dan memberontak terhadap Tuhan dan mau berperang melawan Tuhan Yesus. Kalau tidak, siapa yang berani berperang melawan Tuhan Yesus, melawan Tuhan? Tetapi karena mereka setelah tertipu dengan mujizat-mujizat palsu ini semua,
mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Mereka berkumpul, bangsa-bangsa berkumpul, luar biasa banyaknya. Buku Wahyu mengatakannya mereka berkumpul di Harmagedon untuk melawan Israel. Disitulah nanti Tuhan datang. Ratusan juta. Dan darah akan mengalir, saudaraku, setinggi leher kuda. Luar biasa. Nah, lihat di sini. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Mereka percaya. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran, ya, yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka tidak bisa mengerti. Pada waktu Injil diberitakan kepada mereka, mereka mengeraskan hatinya. Kita berkata, Yesus sebentar lagi datang, marilah bertobat, terima Yesus, pastikan keselamatan jiwa saudara. Mereka tidak mau. Kami sudah ke gereja. Adakah kamu memiliki Tuhan Yesus? Ya, pokoknya saya ke gereja. Mereka tidak hidup dalam pertobatan. Dia bilang keselamatan itu kan anugerah. Lalu mereka ke gereja. Dia bilang keselamatan itu karunia, tetapi dia tidak memperdulikan hidupnya. Kenapa? Karena keselamatan karunia, bikin dosa pun gak apa-apa, tetap dalam dosa. Kalau memang maksud Tuhan kita selamat, dia selamat. Namanya pun karunia. Oke, terima saja karunia itu dan tetap hidup dalam dosa. Tahukah saudara bahwasanya kita percaya dalam menerima karunia Tuhan itu kita harus bertobat dan meninggalkan semua dosa, kemesuman, kejahatan. Amin. Ya. Tapi nanti ajarannya akan karunia. Lihat tanda ajaib, tanda mujizat. Boleh hidup dalam dosa, hidup dalam hawa nafsu, karena Tuhan memberikan kepada kita hawa nafsu. Mari puaskan saja hawa nafsu. Sama sebagai pengajaran, hampir-hampir sama dengan pengajaran Children of God. Saudara, saya mau mengatakan kepada saudara, tidak ada keselamatan tanpa hidup suci. Amin, saudara. Terus hidup dalam dosa. Walaupun mulut kita ini berkata, ku terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, tapi kita tidak mau meninggalkan dosa, tidak mau bertobat, tetap berkanjang dalam dosa, tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Nah, dan ini setelah mereka mengeraskan hati, lalu mereka jatuh ke tangan antikristus. Dan itulah sebabnya ayat 11, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Bukan Allah yang mendatangkan kesesatan, Roh Kudus tidak bekerja lagi atas mereka. Hati mereka telah menjadi keras, dan mereka tidak mengerti lagi kebenaran yang sejati, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan, yang suka akan dosa. Mereka akan dihukum walau mereka ke gereja. Yang suka akan kejahatan yang tidak akan terangkat waktu Tuhan sudah datang kedua kali, saudara. Nah, apabila yang menahannya disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka menyatakan dirinya. Apakah yang menahannya tersebut? Ini tidak lain daripada Roh Kudus. Oleh karena dialah yang punya kuasa untuk menahan kejahatan dan pekerjaan setan. Pada waktu itulah semua pengekangan terhadap dosa dan kejahatan akan diangkat, dan pemberontakan yang besar di bawah pimpinan iblis atau di bawah pimpinan antikristus mulai. Tapi kita sudah berada di sorga. Amin. Tapi coba saudara bayangkan apa yang terjadi di bumi ini pada waktu itu. Pemberontakan, kejahatan. Tidak ada yang mengekang lagi. Tipu daya, saudara. Jahat sekali. Sekarang ngajak saudaraku, ya, saudara lihat kejahatan, tipu daya manusia ini, saudaraku, kita merasa sangat terganggu, saudaraku, ya. Sampai hati dia berbuat demikian. Kok begitu kali kejamnya dia, kok begitu kali jahatnya dia, kita katakan, saudara, ya. Tidak berperi kemanusiaan kita katakan. Kalau kita baca di koran-koran pembunuhan-pembunuhan yang keji, saudaraku,
Ya, kok bisa begitu kita katakan? Ngeri kali itu kita katakan. Itu saudaraku masih ada yang mengekang, yaitu Roh Kudus, gereja Tuhan. Apalagi nanti setelah gereja diangkat, saudara, betapa mengerikan hidup dalam dunia ini, saudara. Antikristus, setan itu antikristus, saudara.